Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energinya kamu, percintaan ya. Kita tarik energi di bulan Agustus, tapi ini bersifat timeless. Jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton. Dan ingat ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman yang berzodiak Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu. Jadi bijaksanalah ya dalam menyikapi. Sekarang kita langsung baca aja. Di sini kartunya udah saya shuffle ya. Kita ada 3 kartu oracle dan 5 kartu tarot. Oke. Di oracle-nya kamu di sini ada romantic feelings. Ada separation. Kemudian ada calling in your soulmate. Dan di kartu tarotnya ada Five of Swords, kemudian Nine of Cups, ada the Heartbreakers, the Fool, and Knight of Swords. Dan di bottomnya kamu ada the World. Oke. Di sini untuk zodiaknya semua zodiak ada ya. Dan kita lihat di sini ada romantic feeling, separation, and calling on soulmate. Oke. Jadi di sini yang saya rasakan, kamu dan dia udah berpisah ya. Seseorang ini sudah jauh dari jangkauan kamu. Tapi orang ini merasakan perasaan cinta ke kamu itu, cintanya ke kamu itu nggak pernah berubah ya. Dan justru di sini aku merasa dia semakin hari ketika jauh dari kamu itu kayak semakin perasaan cintanya tuh semakin tumbuh gitu ya. Jadi dia masih ada rasa gitu ya, rasa sayang, rasa rindu, kepikiran kamu, keinget kamu itu masih ada gitu loh ya. Dan di sini ada calling in your soulmate. Orang ini tuh kayak berharap, berdoa, berafirmasi gitu ya, supaya kamu dan dia itu bisa kembali lagi bersama gitu ya. Atau di sini dia ingin memanggil kamu, mengoling kamu, menghubungi kamu gitu ya. Seperti itu. Ya. Ataupun bisa sebaliknya, kamu dan dia, kamu juga ngerasakan hal sama gitu loh. Ya, di sini kamu dan dia punya koneksi soulmate ya. Dan aku juga ngelihat dengan adanya Hebrides mungkin kalian punya koneksi spiritual juga di sini. Tapi di sini kalian punya perbedaan ya, banyak perbedaan. Bisa kalian beda adat, budaya, agama, beda negara, beda pulau, beda kota gitu, banyak perbedaan di sini. Dan untuk kamu di sini aku juga merasakan kamu berusaha untuk memulai kehidupan baru kamu. Kamu berusaha move on di sini, tapi kamu juga nggak bisa ya. Kamu juga merasakan kayak keinget dia terus, kepikiran dia terus gitu ya, seperti itu. Dan kamu juga merasa kayak seolah-olah tuh cuman dia gitu loh ya, yang ada di hati dan pikiran kamu tuh cuma dia gitu. Meskipun mungkin kamu ngerasakan benci, marah sama dia, kecewa sama dia, sakit hati sama dia, tapi kamu juga nggak bisa gitu loh ya melupakan dia, seperti itu. Energi kamu kayak ketarik lagi ke dia gitu loh. Kalian saling tarik menarik gitu ya di sini. Karena kalian di sini soulmate ya. Kalian juga punya koneksi spiritual di sini, soulmate. Ya, sehingga susah gitu ya untuk saling melepaskan, itu susah gitu ya. Dan orang ini ingin kembali ya sama kamu. Di masa lalu ya. Di masa lalu mungkin kalian ada pertengkaran di sini ya, sehingga menyebabkan hubungan kamu dan dia berpisah ini ya. Jadi kayak kalian ada pertengkaran hebat di sini, tapi pasangan kamu ini kayak cuek gitu loh, nggak peduli ketika kamu meninggalkan hubungan ya. Jadi dia merasa menang gitu ya. Menang di sini kayak gini loh. Mungkin kalau orang berpisah, kalau orang bertengkar itu kan ada ini ya, kayak kamu ya, mungkin kamu maunya
ada pembicaraan yang baik gitu ya, misalkan dia menahan kamu saat kamu pergi gitu ya, ataupun kayak membujuk lah, tapi di sini dia cuek, dia nggak peduli kamu ninggalin dia, dia nggak peduli gitu. Justru dia merasa menang di sini ya, tapi dia yang dia menangkan itu egonya ya, sehingga ketika hubungan benar-benar berpisah, dia memenangkan egonya, itu justru merasa hampa ya, dia menang tapi dia hampa gitu ya. Awalnya dia mungkin merasa seneng gitu ya, karena dia bisa istilahnya kayak kalau orangnya keras kepala ya di sini, karena aku ngeliat orangnya cukup sombong, keras kepala, egonya gede juga ya, jadi orang ini dia nggak akan merayu kamu gitu untuk mendapatkan kamu kembali, dia nggak akan seperti itu. Jadi kayak oke, putus, lo pergilah, nah kayak gitu, toh nggak ada lo, gue juga bisa kok, bisa cari yang lain, bisa cari yang lebih, nah kayak gitu orangnya seperti itu ya. Karena dia belum ada kesadaran di sini ya, belum ada kesadaran ya, makanya dia juga ketika kamu pergi dia juga cuek aja gitu loh. Mungkin juga dia bilangnya gini, toh kalau dia bener-bener cinta sama aku, sayang sama aku, juga akan kembali lagi kok. Nah paling kayak gitu dia, pikiran dia, perasaan dia mungkin kayak gitu loh ya. Tapi setelah berpisah dia kayak ada timbul penyesalan ya di sini, karena dia merasa kosong di sini ya. Ternyata nggak ada yang bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya dia, meskipun mungkin di sini dia punya banyak pilihannya, banyak ada yang lain gitu loh ya. Mungkin orangnya ini juga cukup menarik perhatian banyak lawan jenis gitu loh istilahnya ya, banyak yang suka sama dia, banyak yang deketin dia gitu, kayak makanya di sini dia ngerasa kayak toh nggak ada kamu, dia juga bisa yang cari yang lain kok. Nah kayak dia orangnya sombong gitu loh ya, terlalu meninggikan dirinya gitu. Ini juga bisa tentang harga diri ya, dia terlalu meninggikan harga diri gitu, jadinya kan over gitu loh dia orangnya. Nah ternyata setelah berpisah dari kamu itu nggak bisa ya orangnya di sini, nggak nemuin apa yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Mungkin dia di luar terlihat seneng-seneng, happy-happy gitu, tapi ternyata hatinya kosong gitu loh. Dan yang bisa mengisi kekosongan dia tuh kamu gitu ya. The High Priestess di sini ada kesadaran dia ya, dia sadar di sini. Dia menemukan satu kesadaran ya di sini, yang dimana mungkin dia juga merasa bersalah ya, merasa bersalah sama kamu. Di sini telah menyia-nyiakan kamu mungkin ya, telah mungkin membiarkan kamu pergi gitu, ataupun saat bertengkar kamu pergi itu dia nggak berbuat apa-apa, justru dia merasa memanfaatkan kesempatan ini mungkin ya untuk bisa mencari yang lain, nah seperti itu. Tapi ternyata nggak bisa di sini ya, meskipun dia punya hubungan ya, hubungan dengan orang lain, jadi hubungan mungkin tanpa status gitu ya, tapi dia tetap nggak ada rasa bahagia di sini ya, yang ada kosong. Romantic feelings di sini ya, perasaannya tuh cuman ke kamu ya, perasaannya cuman buat kamu. Jadi meskipun ada pertengkaran, ada perdebatan, ada masalah, di flashback ke belakang itu kayak ada kekesalan, kemarahan, itu kayak dia itu kayak nggak bisa gitu loh ngebenci kamu, ngehilangin perasaan sayangnya ke kamu, cintanya ke kamu, itu kayak nggak bisa gitu loh ya. Makanya dia berharap di sini kamu bisa mengisi kekosongan dia lagi gitu ya. Dia berharap kamu yang kembali gitu ya, berharap kamu yang kayaknya tuh dia nunggu gitu loh ya, kayaknya dia nunggu kamu kayak pengen mohon-mohon sama dia gitu istilahnya ya, kayak ngajakin balikan sama dia, nah gitu. Tapi ternyata di sini kok kamu nggak balik-balik gitu loh ya. Jadi di sini kayak apa ya,
agak agak stres juga gitu loh dia ya, karena dia ngelihat kamu mungkin kayak tenang-tenang aja gitu loh ya, seperti itu. Dan orang ini juga sering stalking kamu ya gitu ya. Dia ingin memulai lagi ya, ingin memulai lagi hubungan dari awal dengan kamu di sini. Dia berharap kamu mau datang gitu ya, ataupun mau menghubungi dia, ataupun mau memberi kesempatan dia lagi gitu. Knight of Swords di sini ya, dia ingin memperjuangkan kamu lagi ataupun datang ke kamu gitu ya. Di sini dia sering stalking kamu, aku lihatnya ya. Dia sering mikirin kamu juga. Ya. Awalnya dia memang ingin bebas dari kamu, cuek dari kamu gitu ya kan. Seperti yang saya bilang tadi kan, dia kayak nggak peduli gitu ya dari kamu, tapi ternyata kok kamunya nggak ini gitu, mungkin kamu nggak balik-balik. Nah kayak gitu dia mulai stres di sini, mulai mencari tahu tentang kamu, mulai ada rasa amarah ataupun emosi gitu, kok nggak balik-balik. Jadi dia kayak stres gitu loh, bingung sendiri ya, stres sendiri, dibingungkan oleh pikiran dia sendiri gitu loh ya. Seperti itu. Di sini ingin kembali dia ya, ingin kembali in the world, ingin mensukseskan hubungan ini lagi, memulai lagi dari awal ya. Di sini ada temperance ya, energi kalian saling tarik menarik. Temperance ini juga apa ya, kayak meminta maaf gitu loh ya, hubungan balance, seimbang lagi, harmoni lagi. Ada yang memaafkan, ada yang meminta maaf. Nah jadi kalian saling memaafkan, ada kompromi. Nah seperti itu, hubungan harmoni lagi gitu ya. Dia ingin memperjuangkan kamu kembali, seperti itu. Untuk beberapa mungkin di bulan Agustus ini ada yang akan mulai komunikasi ya. Mungkin dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu ya, speak up gitu ya. Mungkin dia akan ambil langkah gitu ya untuk menghubungi kamu. Tapi untuk beberapa mungkin di sini belum ada ya. Kalaupun belum ada, tapi di sini akan ada. Yang jelas pasti akan ada ya. Calling in your soulmate di sini. Dia akan memanggil soulmate kamu gitu. Bisa kamu yang mengawali, bisa dia yang mengawali gitu. Ya. Maksudnya bisa dia, bisa kamu, itu energinya kebolak-balik gitu ya. Kayak kalaupun di bulan Agustus ini belum ada gitu ya, belum ada komunikasi, mungkin akan gitu, next Agustus mungkin akan gitu. Tapi bisa kamu, bisa pasangan kamu yang mulai gitu. Karena sepertinya ini kalau aku ngeliat sih nggak lama sih ini ya, nggak lama gitu. Ya nggak lama, bisa bulan Agustus ini, bisa next Agustus gitu ya. Ataupun saat kalian menonton video ini ya, meskipun kalian nontonnya di next bulan Agustus, kalau memang pesannya buat kamu itu bisa ya resonate, kalau memang ini energinya kamu dan kamu memang mengharapkan gitu. Karena di sini juga ada High Priestess ya, kayak bisa kamu, bisa dia itu kayak berdoa, berharap gitu ya, berafirmasi gitu ya, sehingga di sini doa-doanya juga akan segera terjawab gitu loh. Ya enggak ini, enggak apa ya, enggak lama gitu. Knight of Swords ini juga cepet gitu loh ya, seperti itu ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya, dan sekali lagi ingat, ini tidak akan bisa resonate buat teman-teman yang berzodiak Capricorn. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya, dan juga energi bisa kebolak-balik ya, jangan lupa, vice versa.
Jadi bijaksanalah ya, sekali lagi saya ingatkan. Oke, sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.